Sebentar lagi masa mudik Lebaran 2025 akan tiba dan sejumlah kesiapan untuk menyambut musim mudik ini dilakukan tidak terkecuali dari sisi jalur darat khususnya jalan tol. Lantas bagaimana kenyamanan dan juga strategi sukseskan mudik lewat jalur tol ini? Dan untuk membahasnya sudah hadir bersama kami anggota Badan Pengatur Jalan Tol unsur pemangku kepentingan Bapak Sony Sulaksono Wibowo. Selamat pagi Pak Sony, Selamat apa kabar pagi. Anda? Ya Pak, langsung saja kita ke tema utama kami hari ini. Ya. Apa sebenarnya evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya, terutama dari pelaksanaan mudik 2024, dan pelajaran apa yang diambil untuk meningkatkan kelancaran mudik pada tahun 2025? Ya, kalau kita sebenarnya pelajaran yang paling dekat pada Nataru kemarin ya. Di Nataru tahun 2024-2025 kemarin kita juga sudah mempersiapkan jalan-jalan tol ya untuk pergerakan long weekend Nataru. Nah, dari pelajaran itu ya kita coba diterapkan di mudik tahun 2025 ini. Di tahun 2024 itu ada beberapa jalan tol yang belum selesai ya, tapi di 2025 ada beberapa jalan tol yang bisa kita fungsikan secara fungsional ya dengan waktu yang terbatas. Demikian pula beberapa jalan tol yang dulu 2024 belum selesai, sekarang sudah selesai dan sudah bisa digunakan, tetapi mungkin belum berbayar seperti di Padang Sicincin seperti itu. Dan juga seperti halnya tahun-tahun sebelumnya terkait dengan mudik, kita juga melakukan perbaikan-perbaikan ruas jalan ya, kerusakan-kerusakan jalan kita perbaiki dan harus selesai sebelum H-10, artinya hari ini. Jadi hari ini kita harapkan sudah selesai semua perbaikan jalan sehingga jalan-jalan tol itu sudah dalam kondisi mantap bisa dipakai oleh para pemudik. Baik Pak Sony, mengingat ini volume kendaraan yang terus meningkat ya setiap tahunnya, strategi apa saja yang akan diterapkan oleh BPJT untuk mengurangi kemacetan dan juga mempercepat arus kendaraan di jalan tol? Ya, kemacetan di jalan tol itu sebenarnya utamanya ada dua titik, yaitu di transaksi di gerbang tolnya dan di rest area. Nah, untuk transaksi di gerbang tolnya, pengalaman kita selama ini adalah kita sistemnya jemput bola. Artinya kita menempatkan banyak petugas di pintu-pintu tol untuk dia bisa mendekati kendaraan-kendaraan sehingga dia bisa melakukan tapping secara mobile ya, tidak harus antri di situ sehingga sekali keluar dari gerbang itu bisa 4-5 kendaraan sekaligus. Itu cukup efektif untuk mengurangi kemacetan dan juga kita menghimbau para pengguna jalan untuk selalu memeriksa saldo. Ya, jangan sampai pada saat di gerbang saldonya kurang itu bikin macet seperti itu. Nah, yang krusial yang kedua itu adalah rest area. Ya, jujur saja kalau di kondisi normal ya rest area kita sudah cukup ya, tetapi untuk kondisi mudik di mana lalu lintasnya sangat luar biasa, itu pasti penuh rest area. Nah, yang kita lakukan adalah sekarang adalah kita memberikan sistem informasi kepada masyarakat kalau rest areanya akan penuh ya, dan kita sarankan masyarakat untuk keluar. Ya, jangan maksain untuk antri masuk ke rest area. Itu berbahaya karena antrinya kan di jalan tolnya dan juga bikin macet. Nah, kita sarankan masyarakat kalau rest areanya penuh itu bisa keluar ke pintu tol terdekat, istirahat di luar, kemudian masuk lagi. Dan itu tidak mengurangi biaya. Ya, jadi kalau sepanjang tadi misalnya dari Cikatama sama Kali Kangkung kita keluar dulu di Semarang, kemudian masuk lagi sampai ke Kali Kangkungnya itu sama biayanya. Baik Itu Pak Sony. masyarakat harus tahu itu. Ya, tadi kami juga mendapatkan informasi dari Pak Sony sebenarnya ada petugas yang Hmm. mendekati mobil-mobil ataupun Iya. sopir begitu ya untuk melakukan tap Tapping e-tolnya mobile. Ha. ya kan secara mobile. Hmm. Dan sebenarnya bagaimana peran teknologi seperti transaksi tol nirsentuh, multi lane free flow ataupun MLFF dan juga sistem manajemen lalu lintas berbasis AI ini dalam mendukung kelancaran mudik tahun ini? Ya, kalau untuk MLFF sendiri kan sebenarnya masih dalam tahap pengembangan untuk diimplementasikan di Indonesia ya, itu masih agak panjang lah ya, karena banyak sekali hal-hal di belakang layar, teknologi secara dengan kerjasama dengan pihak vendornya dan sebagainya macamnya ya. Mungkin masih 2-3 tahun ke depan lah untuk MLFF bisa kita terapkan, tetapi yang kita maksimalkan sekarang adalah transaksi di gerbangnya itu kita usahakan bisa secepat mungkin, semudah mungkin seperti itu ya. Makanya tadi penting ya jemput bola kepada driver, kepada pengemudi ya agar mereka bisa melakukan tapping secara mobile gitu, tidak harus ngantri seperti itu. Baik, dan tentunya kami juga tadi juga sudah mendengar terkait dengan rest area ini banyak tantangannya. Salah satu tantangan utama saat mudik adalah kepadatan di rest area itu sendiri. Apa strategi BPJT untuk mengelola rest area agar tidak menjadi titik kemacetan? Untuk mudik, terutama untuk long weekend agak sulit karena pasti macet, pasti penuh di rest area gitu. Kita bisa bayangkan ya volume kendaraan mudik dengan normal itu bisa sampai 4 atau 5 kali
volumenya, ya bahkan pernah tercatat sampai 10 kalinya. Artinya kemacetan di rest area itu pasti akan terjadi. Yang kita lakukan adalah menyarankan ya pada pengguna jalan ya untuk beristirahatnya tidak terlalu lama seperti itu. Tapi itu sulit, tidak mewajibkan, hanya menyarankan karena kan recovery para pengguna jalan kan berbeda-beda. Ada yang cukup 15 menit, ada yang cukup 1 jam ya untuk recovery seperti itu. Nah, kita nyarankan untuk bisa mengatur waktu. Dan yang kedua, jangan terlalu memaksakan untuk rest area. Ya, kita berharap dari pemerintah daerah bisa mengembangkan tempat-tempat istirahat di luar jalan tol, di dekat pintu tol, sehingga masyarakat pengguna tol bisa istirahatnya keluar dulu, ya, beli bensin juga bisa di situ misalnya, kemudian istirahat, makan, kemudian baru masuk lagi ke tol. Ya, itu yang bisa kita lakukan, menyarankan pada masyarakat untuk tidak terlalu memaksakan untuk masuk ke rest area. Ya, seperti itu. Disarankan berapa lama Pak untuk recovery? Saranan kita sebenarnya 30 menit ya, tapi kan pada prakteknya kan tidak mungkin kita, ya tadi yang saya katakan, recovery orang kan beda-beda, ya kan. Ada yang memang cukup 10 menit, ada yang cukup 30 menit, segala macam gitu. Apalagi kalau sudah menjelang waktu berbuka, itu pasti luar biasa, mereka akan makan dulu atau apa gitu. Nah, mungkin kita sarankan untuk tidak terlalu memaksakan di rest area yang ada, keluar aja, ya keluar nanti masuk lagi gitu. Baik, Pak Sony, apakah Anda juga bisa menjabarkan sedikit titik-titik mana saja rest area yang rawan dan juga menimbulkan kemacetan kendaraan? Ya, sebagai contoh kan ada beberapa rest area yang favorit ya, karena sekarang kan ukuran rest area itu sekarang bukan semata-mata tempat istirahat, tetapi di rest area itu ada apa? Ya, ada kuliner favorit apa? Nah, itu yang jadi masalah kan. Kadang-kadang dia men-skip rest area tertentu karena dia mengejar rest area berikutnya yang ada makanan favorit. Nah, itu ya. Contohnya kali kilometer 57. Nah, itu kan cukup banyak sekali tempat favorit di situ gitu ya. Orang berbondong-bondong untuk memaksakan beristirahat di situ. Bahkan ada nunggu bukanya di situ, walaupun masih jam 5. Ini jadi masalah juga gitu. Jadi kita sekarang mengedukasi kepada masyarakat agar ya tidak terlalu memaksakan ke rest area. Kalau ingin istirahat, istirahatnya keluar dari tol. Kemudian nanti masuk lagi ya. Karena banyak sekali daerah-daerah di kota kabupaten di sepanjang jalan tol di Jawa itu tempat-tempat istirahat di luar tol, di sekitar tol sudah sangat baik dan sangat nyaman gitu. Ya, Baik, seperti itu. Pak Sony. Bagaimana koordinasi BPJT dengan Korlantas, Kementerian Perhubungan, dan juga operator jalan tol dalam memastikan arus mudik yang aman dan nyaman tentunya? Ya, terkait dengan masalah mudik, kemudian terkait dengan masalah long weekend, itu biasanya pengaturannya itu semuanya dikomandoi oleh Korlantas. Ya, kami dari jalan tol sifatnya adalah mensupport atau mendukung, ya seperti itu, seperti kebijakan one way, kebijakan kontraflow itu biasanya Korlantas yang melakukannya, kita mensupport seperti itu. Contoh misalnya pada saat kebijaksanaan one way, berarti ya rest area yang berada di perlawanannya kita buat terbalik sehingga orang yang one way bisa istirahat juga di situ. Kemudian teman-teman dari BUJT itu koordinasinya melalui kami seperti itu. Ya misalnya kita mengingatkan teman-teman BUJT untuk bisa menjaga rest areanya, aksesnya dipelihara, kemudian toiletnya. Ya toilet itu kalau bisa memang di titik-titik yang rest areanya penuh ada toilet portable. Ya sehingga orang lebih mudah kalau untuk urusan-urusan yang terkait dengan toilet seperti itu. Ya kayak gitu ya. Baik, Pak Sony, untuk arus mudik 2025 ini, apa sebenarnya tantangan terbesar yang sudah diprediksi dan bagaimana BPJT mengantisipasinya agar masyarakat dapat mudik lebih lancar dan aman? Tantangan besar sebenarnya tidak terlalu signifikan ya, artinya tantangan besar selalu ada ya dari tahun ke tahun ya, kembali masalah kemacetan tadi ya. Memang sekarang tantangan yang terbesar dan mungkin yang menarik adalah kita punya libur yang cukup panjang. Total waktu total waktu dengan cuti bersama, kemudian ada Libur hari libur Lebaran. nyepi, lebaran, dan kemudian ada libur yang lain kalau nggak salah, itu ada 2 minggu totalnya. Artinya apa? Bebannya akan tersebar di situ. Ya kan, ini juga harus menjadi tantangan tersendiri ya buat kita ya, bahwa nanti kepadatan, kemacetan itu akan sepanjang 2 minggu tersebut ya. Dan yang terpenting dan juga sama dengan tahun-tahun lalu adalah masalah keselamatan. Makanya bekerja sama dengan ada surat SKB itu, kita menjaga kendaraan-kendaraan berat ya untuk tidak beroperasi dulu di waktu-waktu tertentu ya, karena ada permasalahan kalau kendaraan berat beroperasi itu masalah keselamatan, masalah kecepatan dan sebagainya. Ya, jadi sebenarnya secara prinsip ya tantangan-tantangan kita ke depan samalah dengan yang sebelum-sebelumnya seperti itu ya. Tetapi sekali lagi fokus kita adalah masalah keselamatan, bukan kelancaran. Karena bagaimanapun juga mudik pasti macet, ya kan. Nah sekarang bagaimana mudik yang macet itu
masyarakat tetap bisa menikmati mudik dengan nyaman dan juga selamat yang penting sampai ke tujuan dan juga sampai kembali dia ke rumahnya. Baik, terakhir Pak Sony mungkin imbauan untuk masyarakat yang akan menjalankan mudik 2025. Ya, buat masyarakat yang makanan mudik ya saya sarankan untuk sering melihat informasi ya dari instansi-instansi yang memang kompeten ya, seperti itu. Jangan terlalu percaya medsos. Ini penting ya. Kadang-kadang ada terlalu percaya medsos sehingga akhirnya dia melakukan keputusan yang salah ya. Jalan tol punya sistem informasi, Korlantas juga ada, dari perhubungan ada, pantau itu terus, itu penting ya. Dan yang kedua ya jaga fisik ya buat yang mengemudi dan jaga kondisi kendaraan. Dan yang ketiga yang penting ini adalah jangan terlalu memaksakan untuk masuk ke rest area, ya kan. Jadi kalau memang ya rest area yang dituju penuh keluar saja ya. Jangan disarankan sebelum melakukan mudik melakukan planning dulu. Kira-kira saya akan istirahat di mana, di titik mana, antisipasinya kalau titik tersebut macet atau apa, akan kemana, buat perencanaan yang bagus. Seperti itu ya. Dan yang terakhir, buat mereka yang mudik menggunakan kendaraan pribadi ya, bersiaplah untuk macet. Ini penting ya, karena secara psikologis, kalau kita sudah bersiap untuk macet, begitu macet nggak masalah. Ya, tapi kalau kita bawa mobil dengan berharap ini akan lancar, tiba-tiba macet, kita kecewa. Kalau udah kecewa kan bawaannya jadi nggak enak bawa mobilnya. Jadi siapkan dulu mental kita untuk menghadapi macet. Kalau macet ya sudah memang itu persiapan kita. Kalau tidak macet ya alhamdulillah itu bonus buat dia. Ya ini penting ya, secara psikologis itu kita harus lihat juga seperti itu. Ya. Baik, jadi expectation-nya ini harus di-adjust dulu Nah, ya. diturunin lah, jangan terlalu banyak gitu. Baik, kami akan terus memantau perkembangan arus mudik ya, tahun 2025. Terima kasih Pak Sony sudah bergabung Ya, bersama kami di CNN Indonesia Business. Ya. CNN Indonesia Business kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Pak. Ya, semoga